Pilkada serentak 2020 khas karena diselenggarakan di tengah COVID-19. Tahapan pelaksanaan sejauh ini sudah pada pendaftaran calon peserta pilkada dan verifikasi berkas pencalonan. Banyak tantangan dalam penyelenggaraan tentu saja. Meski aturan, prosedur, desain teknis sudah jadi, tapi tetap saja di lapangan tidak semudah itu. Pada tahapan pendaftaran calon saja, ditemukan ada 141 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Yang utamanya adalah berkumpulnya pendukung bakal calon pada saat pengumpulan berkas pencalonan. Dari data sementara KPU RI, ada 37 bakal calon pilkada serentak 2020 positif terkena COVID-19. Bahkan beberapa sempat arak-arakan pada saat pencalonan. Untuk melihat secara langsung bagaimana kerja penyelenggara Pilkada Serentak 2020, khususnya Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota, tim Indonesian Mindpop selama 2 hari mengikuti aktivitas Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dan tim. Hai Mindpop, selamat datang kembali di channel kami dan hari ini sedikit berbeda karena kita akan mengikuti aktivitas dari Ketua Bawaslu Kota Depok selama 2 hari ini khususnya. Dan kita akan mengikuti tahapan verifikasi di Provinsi Jawa Barat Pilkada 2020. Seperti apa? Ikuti saja, yuk! Di Bawaslu Kota Depok sendiri pada akhir Juli sempat ditutup karena ada 2 orang staf yang terkena COVID-19. Dengan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020 yang padat, tentu hal ini tidak diharapkan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, seluruh staf dan pimpinan Bawaslu Kota Depok rutin melakukan rapid test dan swab. Selain menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat, kantor Bawaslu Kota Depok juga secara berkala disemprot dengan cairan disinfektan dari PMI, gugus tugas, dan damkar. Satu, hari ini kita kan baru selesai aja pendaftaran pencalonan wali kota dan wakil wali kota Depok. Di Kota Depok ini ada 2 pasangan calon yang insya Allah hari ini tadi jam 6 sudah sampai di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mereka sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, besok itu hari terakhirnya, maka saya harus datang ke sana memastikan apa-apa saja yang sudah diperiksa, hasilnya seperti apa, itu yang kita akan awasi. Kota Depok adalah salah satu kota dengan tingkat resiko tinggi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Nah, sekarang kita sebenarnya udah di jalan, udah di tol Jagorawi ya, menuju ke Bandung. Di jalan kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ini Kak, ada kekhawatiran nggak sih kalau lagi COVID-19 kayak gini? Ya, kekhawatiran manusiawi kali ya, karena memang itu penyakit yang memang ditakuti sama semua orang sebenarnya khawatir. Kekhawatiran itu pasti itu, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, tetap jaga protokol COVID-19. Kayak hari ini kita naik mobil baru kali ini kan pakai masker gitu. Di mobil pun kita pakai masker karena kita berdekatan kurang dari 1 meter. Pilkada kan juga banyak berubah kan ya Kak? Tahapan-tahapan pilkada juga banyak berubah. Dari yang terbaru mungkin adalah yang nomor 10 tahun 2020 yang ada salah satunya mungkin pasal itu yang mengenai penanganan protokol COVID-19 itu sendiri. Ini kan apalagi kan sekarang itu kayaknya banyak banget tuh yang nyorotin, sempat kemarin juga kan bikin dari Change.org itu untuk menunda tahapan pilkada. Tapi kalau menurut Kakak sendiri di lapangan ini gimana? Kalau kami sebagai penyelenggara, apapun yang sudah diputuskan oleh pimpinan RI pada hal ini ya kami harus ikuti. Jadi Bawaslu juga kerja ekstra dong ya Kak? Kerja ekstra. Satu hal barangkali yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi dalam webinar, selain jaga kesehatan juga jaga kemanusiaan. Jadi selain kita jaga kemanusiaan dalam hal ini kesehatan ya, baik kesehatan sendiri, kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat gitu. Jangan jadi kita menjadi penyebar ataupun yang tersebar. Nah, beberapa hari yang lalu ya bulan lalu lah nyatakan kita juga ada kecolongan gitu kan, dan ketidaktahuan kita juga tiba-tiba
yang di Bawaslu itu tidak masuk kerja. Kita konfirmasi tidak ada kabar. Tapi saya sudah punya kecurigaan, ternyata memang benar dia terkonfirmasi COVID-19. Hari ini hari kedua kita mengikuti kegiatan dari Bawaslu Kota Depok dan kita sudah berada di Bandung, tepatnya di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin. Saat ini tahapan Pilkada serentak 2020 sudah pada pendaftaran pencalonan dan verifikasi berkas pencalonan. Pendaftaran sendiri sudah dilaksanakan pada 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020. Di Kota Depok sendiri ada 2 bakal peserta calon Pilkada 2020, yakni pasangan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono versus Priyadi Supriyatna dan Afifa Alia. Menyaksikan langsung tahapan ini, tim Mindpot melihat bahwa besarnya resiko yang harus dihadapi oleh para penyelenggara Pilkada. Karena pada tiap tahapan akan selalu berhadapan setidaknya 3 unsur. Tim penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, pasangan calon beserta tim sukses, media dalam hal ini wartawan dan publik pada umumnya. Belum lagi jika tahapan sampai pada masa kampanye, yang tetap akan ada kampanye mengumpulkan massa dengan syarat maksimal 100 orang. Penyerahan berkas-berkasnya itu kan sangat beresiko sebenarnya untuk kesehatan. Untuk penyelenggara negara misalnya di Bawaslu Depok dan di Bawaslu pada umumnya itu ada jaminan kesehatan nggak? Ada, kami untuk COVID itu ditanggung oleh pemerintah Kota Depok sendiri. Swab, tes dan sebagainya itu oleh pemerintah Kota Depok. Nah, jadi memang sudah ada MOU-nya bahwa untuk anggaran untuk COVID itu ditangani oleh pemerintah Kota Depok sendiri. Swab, pemerawatan ataupun rapid dan seterusnya itu diakomodir ataupun difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok. Misalnya tambahan vitamin atau ada untuk pimpinan kan, tapi juga untuk staf. Sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan, jadi masuk ke dalam anggaran APBD ataupun anggaran untuk pilkada itu sendiri. Ya, jadi untuk vitamin, sanitizer, face shield dan sebagainya itu sudah difasilitasi oleh APBD atau anggaran untuk pilkada itu sendiri. Dari mulai komisioner, staf, panwasam, PKD, sampai ke staf di kelurahan, staf di kecamatan maksud saya. Demikianlah perjalanan kami kali ini. Kedepan kami akan membuat program khusus, Bincang Pilkada, untuk mengikuti perkembangan secara langsung pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Di tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir, semoga proses demokrasi ini bukanlah bunuh diri. Salam Mindpop.